وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat mubarakah ini, semoga kita tetap berada di dalam lindungan Allah. Semoga kita tetap berada di dalam nikmat Allah yang selalu Allah berikan kepada kita, yang selalu patut kita syukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana tanpa mengetahui definisi sedikit. Banyak orang yang mengira bahwa istilah itu adalah istilah yang sangat umum. Tetapi pada Jumat hari ini, khatib akan menjelaskan salah satu istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah yang mungkin kita tidak tahu fungsinya seperti apa sebenarnya. Pada hakikatnya digunakan untuk apa? Dan jamaah Jumat rahimahullah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Semoga kita tetap beristiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahlah salah satu alternatif paling mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, yang menjadi kewajiban seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah sholat. Sholat ini adalah salah satu pekerjaan yang paling mudah untuk hamba. Sholat yang dilakukan setiap waktu. Maka jamaah rahimahullah, di dalam sholat ada istilah yang namanya khusyuk. Khusyuk ini secara umum banyak yang mengartikan bahwa khusyuk adalah sholat dengan jangka waktu yang lama. Sholat yang merasa dirinya itu paling lama sholatnya. Tetapi definisi itu tidak cukup untuk mengartikan kata khusyuk. Yang dimaksud dengan khusyuk sudah tercantum di dalam Al-Quran. Khusyuk bisa saja dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika ada seorang hamba yang diuji oleh Allah, diberikan imtihan, diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah, bukan karena Allah itu tidak sayang, tapi Allah itu melihat apakah kualitas hambanya itu adalah hamba yang bertakwa kepada Allah. Adanya ujian bukan untuk mengsesarakan hambanya, tetapi melihat kualitas. Maka ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, ketika dihadapkan masalah, salah satu alternatif yang mudah adalah bisobr, dengan cara sabar. Sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang ingin kita lakukan, ingin melakukan segalanya, ingin melakukan apa yang kita mau tanpa yang Allah inginkan.
beberapa huruf. Apa saja hurufnya? A, R, B, A, R. Ketika huruf digabung dengan huruf lainnya, maka akan menjadi suatu kata. Ya, saya itu kata, karena saya itu merupakan gabungan atau susunan dari beberapa huruf, yaitu S, A, M, A. Kalau saya pergi ke pasar, isim, misalkan, kan kamu sudah belajar mudzakkar ya, mudzakkar itu kan isim yang berjenis laki. Nah, ada mudzakkar khamil. Contohnya hamilun dalam segi lafaznya sudah harus dikatakan muannas. Apa saja? Ada bentuk anas. Yuk. Kembali dulu. Anda ada video tapi kembali dulu. Anas yang hakiki. Isim yang hakiki itu adalah isim yang cara lafaz dan maknanya itu benar-benar perempuan. Jadi kalau zaujatun itu Allah berikan terhadap seluruh umat manusia, bukan tanpa sebab. Tujuan Allah memberikan atau menimpa kita suatu masalah atau suatu cobaan itu agar supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu memberikan kita suatu cobaan, tujuannya yaitu agar supaya Allah itu mengetahui siapa di antara kita itu yang paling baik amalnya, yang perilakunya paling baik. Dan masalah yang Allah berikan kepada kita itu tidak semua orang itu diberi masalah yang besar, tetapi Allah itu melihat mana orang yang mampu menghadapi masalah yang besar, mana yang mampu menghadapi masalah yang kecil. Karena di Al-Baqarah ayat 286 dijelaskan bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani seorang itu masalah kecuali atas kemampuannya. Jadi ketika kita itu ditimpa masalah atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian yang sangat berat, itu berarti Allah itu yakin kepada kita bahwasanya kita itu mampu menghadapi masalah yang sangat besar tersebut. Lalu bagaimana kita itu menghadapi masalah dan menjadi ahsanu amala, menjadi sebaik-baiknya orang yang beramal? Caranya yaitu dengan cara bersabar menghadapi masalah yang telah Allah berikan kepada kita. Pada surah Al-Baqarah, pada surah Al-Imran ayat 200, Allah memerintahkan kita untuk sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina wong kang amanu kang iman sapa alladzina isbiru sabar sapa sira kabeh wasabiru lan kuat sabar sapa sira kabeh warabitu lan tepo sapa sira kabeh wattaqu lan takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah ta'alakum supaya sira kabeh iku tuflihuna beruntung sapa sira kabeh. Jadi kata sabar jika kita kupas dari akar kata itu terambil dari kata sobaro, dan sobaro ini berkisar pada 3 makna. Makna yang pertama, sobaro itu bermakna menahan. Makna yang kedua bermakna ketinggian sesuatu. Makna yang ketiga yaitu bermakna sejenis batu. Jika kita gunakan makna menahan, lahir makna bertahan atau konsisten. Orang yang dipenjara hingga meninggal itu dinamakan masburo. Itu ketika kita menggunakan makna menahan. Jika kita menggunakan makna ketinggian sesuatu,
muncul kata as-subru, yakni puncak ketinggian sesuatu. Ketika kita menggunakan makna sejenis batu, muncul kata as-subro, yakni batu yang sangat keras. Maka ketika kita kaitkan tiga makna tersebut, orang yang sabar itu orang yang menahan gejolak hatinya, dan untuk itu seseorang tersebut membutuhkan mental yang sangat kuat, mental yang sangat kukuh untuk mencapai ketinggian yang diharapkannya. Pada surah Al-Imran ini ada 3 perintah sabar Allah perintahkan kepada kita dalam redaksi yang berbeda. Yang pertama yakni kata isbiru. Kata isbiru ini Allah memerintahkan kita untuk bersabar pada diri kita sendiri. Dalam tafsirnya isbiru ini tafsiri dengan ala taati wal masaibi wa anil ma'asi. Jadi isbiru ini perintah sabar kepada diri kita sendiri, yakni sabar menjalani taat kepada Allah dan juga tidak terus menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni wasobiru. Wasobiru ini perintah sabar kepada orang lain. Perintah sabar karena orang lain. Di tafsirnya dijelaskan bahwasanya al-kufaro fala yakunu asadu sabran minkum. Yakni kita itu harus bersabar terhadap orang yang kafir. Dan jangan sampai orang kafir tersebut memiliki kesabaran yang lebih tinggi daripada kita. Lalu perintah yang ketiga yaitu warabitu. Inilah final Allah merintahkan sabar kepada kita, yakni warabitu. Kita itu disuruh atau diperintahkan konsisten untuk menjalani berlaku sabar. Maka kesimpulan dari kultum kali ini yaitu apabila kita itu diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menganggap Allah itu tidak sayang kepada kita, tetapi itulah bentuk cobaan Allah agar supaya Allah itu mengetahui siapa di antara kita yang memiliki amal-amal yang baik, dengan cara bersabar dalam menghadapi seluruh masalah yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang ilmu